Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Masadi Channel, channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita hari ini akan membahas tentang cara mengatasi fertilitas telur ayam kampung kita itu yang menurun drastis. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab fertilitas ayam kita itu menurun drastis. Apa saja? Tentu saja permasalahan utamanya adalah pada pejantan. Oke, untuk sobat semua yang memiliki kandang baterai atau yang melakukan inseminasi buatan, jarang sekali biasanya menemukan hal dengan fertilitas rendah, karena untuk inseminasi buatan sendiri dia langsung menyuntikkan sperma itu kepada indukan. Tetapi kalau sobat semua memelihara ayam umbaran atau di postal seperti milik saya ini, itu tentu saja kadang-kadang mengalami fertilitas telur ayam kampung kita itu menurun. Apa penyebabnya? Tentu saja adalah pada pejantan. Apa yang menyebabkan pejantan itu memberikan fertilitas yang rendah pada ayam-ayam kita atau telur-telur ayam kita? Mungkin ada beberapa hal yang sudah saya catat. Yang pertama adalah pejantan kita itu sakit. Nah, pejantan sakit nanti bisa kita perhatikan dari badannya atau tingkah lakunya. Ketika kita berikan makan, dia tidak terlalu semangat makan. Kemudian cenderung dia itu memojok di area kandang tertentu dan badannya kurus. Nah, ini salah satu indikasi bahwa pejantan kita itu sedang sakit. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan biarkan berlama-lama di dalam kandang, kita pisahkan dengan ayam-ayam yang lain, kemudian kita treatment dengan pakan yang bagus dan obat-obatan baik herbal maupun obat kimiawi. Tentu kita harus tahu apa yang menyebabkan ayam tersebut sakit. Misalnya berak hijau, berak kapur, bisa kita berikan tetraklor atau tirmizin. Tapi biasanya memang rata-rata ayam itu penyakitnya adalah karena bakteri. Tirmizin dan tetraklor biasanya cukup ampuh untuk mengatasi ayam yang sakit berak hijau, berak kapur, dan yang lainnya. Senot pun bisa diatasi oleh tirmizin. Jadi itu jika pejantan kita sakit. Kemudian yang kedua adalah pejantan kita itu bertarung dengan pejantan yang lain. Contohnya misalnya kandang saya yang seperti ini. Kandang saya yang seperti ini itu tidak memiliki pembatas atau sekat antara kandang yang satu dengan kandang yang lain untuk menutupi antar pejantan itu bertarung. Nah, ini itu sangat tidak rekomendasi. Saya waktu awal membuat kandang ini itu memang tidak memberikan pembatas pandangan ayam-ayam itu agar tidak bertarung, karena pada waktu itu ayam-ayam saya itu sudah sering berkumpul. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ketika saya ganti pejantan itu sangat-sangat menyusahkan saya, sehingga ayam-ayam ini atau pejantan itu bertarung satu sama lain karena dia tidak ada pembatas. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan fertilitas daripada telur ayam kampung kita itu menurun. Solusinya adalah kita berikan pembatas pada kandang-kandang tersebut agar ayam itu tidak bertarung, sehingga ayam tersebut hanya fokus untuk kawin dan mengawini indukan-indukan yang kita miliki. Jadi itu salah satu penyebabnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah memang sifat dari pejantan itu pejantan yang tidak suka kawin. Saya pernah menemui pejantan itu besar sekali, mungkin ada di video ini saya tampilkan. Itu pejantannya yang sangat besar, tetapi dia tidak suka kawin. Nah, di situ saya memperhatikan ketika pejantan yang lain sudah kawin beberapa kali, dia tidak terlalu mengawini indukan-indukan yang lain. Sehingga saya menyimpulkan fertilitas ayam-ayam saya itu turun diakibatkan oleh pejantan tersebut yang tidak punya sifat birahi yang tinggi. Padahal ayam kampung itu harusnya memiliki birahi yang tinggi kepada indukan. Nah, itu caranya adalah tinggal mengganti indukan yang memiliki birahi tinggi. Nah, saya biasanya menyiapkan indukan itu di dalam satu box. Kalau di dalam satu box, kemudian ketika kita membawa indukan, kita dekatkan kepada pejantan tersebut, itu pejantan yang ada di dalam box tersebut itu gusar. Kemudian ketika kita masukkan, mereka langsung mengawin indukan tersebut. Artinya pejantan tersebut cepat birahi terhadap indukan, sehingga itu adalah pejantan yang cocok untuk indukan-indukan kita, sehingga fertilitasnya menjadi meningkat lagi. Karena saya mengalami hal ini, sehingga saya bagikan kepada sahabat semua. Saya mengalami bahwa fertilitas saya beberapa minggu ini itu menurun drastis. Dari awalnya 90% itu menurun drastis menjadi 65%. Saya mencari tahu kenapa, ternyata ada salah satu dari ayam saya itu pejantannya sakit. Padahal ayam-ayam indukan saya itu terus bertelur. Sehingga saya ganti pejantan yang ada di sini. Kalau sobat semua dulu tahu beberapa video saya tentang kandang atau tentang indukan, itu ada di sebelah sini. Nah, ini saya ganti dengan pejantan yang warna hitam merah. Kalau dulu sobat semua tahu, itu pejantan yang ada di sini itu pejantan yang warnanya putih hitam merah, jadi seperti blorok gitu sobat ya kalau bahasa Jawanya. Nah itu dulu ternyata waktu aratan itu sudah terserang sakit, walaupun dia tidak sampai mati. Nah, dari mulai itu kesehatannya terus menurun sehingga dia sakit sampai hari ini dan tidak mengawin lagi. Saya perhatikan terus, ternyata dia tidak birahi lagi, sehingga terpaksa saya ganti dengan pejantan yang lain, dan pejantan yang itu sedang saya treatment di kandang yang terpisah. Jadi itu jika fertilitas daripada ayam-ayam kita itu menurun drastis. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang memiliki problem yang sama dengan yang saya alami. Mungkin beberapa pengalaman saya ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman atau sobat semua. Nah, kalau sobat semua memiliki pengalaman yang sama dan juga penyebabnya adalah penyebab yang berbeda, maka saya mohon saran dan tulis di kolom komentar, sehingga saya bisa melengkapi video yang saya bagikan ini. Oke. Terima kasih sudah mengikuti terus Mas Adi Channel. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi sobat semua. Jika sobat semua menganggap bermanfaat, silakan like dan juga share kepada rekan-rekan yang lain. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe Mas Adi Channel. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.